Jadi ada solusi dari Rasulullah, kita bisa bertasbih dan tasbih kita itu bisa menjadi sedekah ya. Akan lebih banyak lagi pahalanya kalau itu diwujudkan dalam bentuk perilaku seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian yang kedua, wa kullu takbiratin sadaqah. Takbir kita ya, setiap takbir kita itu sedekah, bisa menjadi sedekah. Allahu Akbar ya. Ya. Siapa yang tidak bisa bertakbir ya. Setiap saat kita bisa bertakbir ya. Dalam sholat kita berapa kali kita bertakbir ya. Tadi juga setelah sholat kita juga bertakbir ya. Saya pastikan semua kita bisa melaksanakan ini ya. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk kalah bersaing dengan yang lain ya. Kalau kita istiqomah ya, bertakbir ya, saya yakin kita pun akan banyak mengumpulkan pundi-pundi pahala sama dengan mereka-mereka yang kaya raya yang setiap hari mengumpulkannya dengan menggunakan harta kekayaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita sangat bahagia pada pagi hari ini kembali bisa mengawali kehidupan kita dengan ahsanu amala, dengan sebaik-baik amalan. Semua kita telah melaksanakan rangkaian ibadah pada pagi hari ini, mulai dari qiyamul lail, ibadah sunnah, qobliyah subuh, hingga sholat subuh kita laksanakan dengan sangat baik. Harapan kita bersama, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini juga bisa mewarnai berbagai amal kebaikan yang akan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, salawat serta salam marilah kita juga haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya juga kepada umatnya yang tetap setia kokoh memegang ajarannya Islam hingga akhir zaman nanti. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada hari Ahad yang lalu. Pagi ini kita sudah sampai kepada bab tentang bayanu kathratit turukil khair, penjelasan tentang banyaknya turuk al khair, jalan-jalan kebaikan. Pengarang kitab Nuzhatul Muttaqin yang kita gunakan ini menggunakan beberapa ayat dan hadis untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa ada banyak jalan-jalan kebaikan yang bisa kita tempuh, yang bisa kita jalani. Kita bisa melaksanakannya, kita bisa menjalaninya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sehingga sehari-hari kita bisa kita warnai dengan berbagai amal kebaikan.
tanpa harus ada keluhan, ya. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat kebaikan, karena ternyata ada banyak ayat dan hadis yang bisa kita pahami, ya, betapa jalan-jalan menuju kebaikan itu sangat banyak, mulai yang paling besar hingga yang paling kecil bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ayat yang saya bacakan di awal tadi menjelaskan kepada kita, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, walaupun yang diamalkan itu adalah mithqala dzarrah, sebesar dzarrah, ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu, dzarrah itu sesuatu yang sangat kecil. Dari sangat kecilnya di beberapa terjemahan itu diterjemahkan sebagai mana atom. Jadi atom itu kalau kita melihat dengan mata telanjang tidak bisa terlihat, hanya menggunakan alat-alat tertentu seperti di lab yang bisa kita melihatnya dengan baik, ya. Dari sangat kecilnya perbuatan itu, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan mithqala dzarrah, walaupun besarnya sekecil itu, ya. Jadi ukurannya sangat kecil, ya, seperti atom, tidak kelihatan itu, ya. Yarah, Allah akan memperlihatkannya kelak di akhirat. Jadi walaupun sangat kecil seperti titik yang nggak kelihatan itu, ya, itu tetap dinilai, tetap ada harganya, sehingga jangan khawatir nanti di akhirat akan diperlihatkan amalan yang sangat kecil yang mungkin sebagian orang meremehkan, ya, tapi amalan kecil itu akan diperlihatkan kepada kita. Ini bentuk penghargaan Allah kepada kita, ya, dan sekaligus menunjukkan betapa Allah itu sangat adil, sehingga kebaikan itu walaupun sangat kecil tapi akan diberikan nilai, akan diberikan penghargaan, akan diberikan imbalan, dan itu semuanya akan diperlihatkan di depan kita kelak di akhirat. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu, ya, jangan sekali-kali kita itu meremehkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Rasulullah pernah mengingatkan dalam sabdanya, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu sekali-kali meremehkan, ya, sesuatu kebaikan itu syai'an, sedikit pun. Saya ulangi sekali lagi, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu itu meremehkan minal ma'ruf, perbuatan yang baik itu, syai'an, sedikit pun, ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, walau antal qa'ahoka biwajhin talqin. Walaupun kebaikan itu sebatas kamu menjumpai saudaramu itu, ya, biwajhin talqin, dengan wajah yang sumringah, wajah yang bahagia, penuh dengan senyuman, ya. Jamaah yang berbahagia, hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, bahwa Rasulullah itu mengingatkan kepada kita, ya, jangan sekali-kali kita itu meremehkan perbuatan baik, walaupun mungkin itu agak remeh, ya. Di sini dicontohkan ada perbuatan yang mungkin itu kecil dan dianggap remeh oleh sebagian orang, tetapi itu disebutkan oleh Rasulullah. Apa itu? Ya, apa kebaikan itu? Ya. Kita kalau ketemu dengan saudara kita di jalan, ya,
atau tadi ketemu sebelum masuk masjid, ya. Sekedar dengan menyapa dengan salam, dengan wajah yang menyenangkan, kemudian dengan tersenyum, itu adalah amal kebaikan yang mungkin semua orang menganggap itu remeh, tetapi ini disebutkan secara eksplisit, secara jelas oleh Rasulullah. Walaupun itu sangat kecil, tetapi jangan sekali-kali kita remehkan. Kenapa? Karena amalan yang kecil-kecil seperti inilah nanti juga akan diperlihatkan kepada kita di akhirat betapa kita punya banyak tabungan, amalan-amalan yang kecil, ya, tapi kalau ditabung sebanyak-banyaknya, maka insya Allah akan menjadi kebahagiaan kita kelak di akhirat. Jamaah yang berbahagia, saya pernah menyampaikan di berbagai forum, mungkin di forum ini juga, ya. Konsep ini, ya, walaupun kecil, sederhana, tapi kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketulusan, semua kita melaksanakan itu, ya, saya kira kita akan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap perubahan-perubahan ke arah kebaikan, ya. Coba bayangkan kalau setiap kita ketemu dengan orang lain, wajahnya menyenangkan, ya, tersenyum, ya, saya kira, ya, kita akan berkontribusi untuk kedamaian. Tidak ada lagi saling curiga, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi suudzon, ya, bahkan yang lebih besar lagi, tidak ada lagi perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Kenapa? Karena setiap kita ketemu dengan orang lain, ya, kita harus menampakkan bahwa kita ini adalah orang yang menyenangkan, pribadi yang membahagiakan, termasuk membahagiakan orang lain. Dengan cukup senyum saja orang lain pasti senang, ya. Coba kalau ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, saya kira kita tidak butuh banyak pengawasan, ya, termasuk pengawasan polisi-polisi itu, ya. Ya. Saya kira kita akan membantu kerja-kerja penegak hukum, termasuk polisi. Tidak akan ada pelanggaran-pelanggaran. Kenapa? Karena setiap kali kita ketemu orang lain, kita senyum, ya. Kita tampakkan di hadapan mereka bahwa kita ini adalah pribadi yang bahagia, pribadi yang menyenangkan, termasuk bisa menyenangkan orang lain. Jadi sederhana sekali. Apalagi nanti misalnya, ya, contoh, ya, gurauan teman-teman itu kalau misalnya ada satu hari saja, satu hari, ya, kita coba, ya, jadikan sebagai hari senyum nasional misalnya, ya. Kalau saya boleh berangan-angan, nanti kalau jadi pemimpin misalnya di antara anak-anak kita, ya, mewajibkan satu hari saja dicoba, ya, semua orang se-Indonesia wajib kalau bertemu dengan saudaranya wajib senyum, menampakkan di depan saudaranya adalah pribadi yang menyenangkan, yang membahagiakan. Saya yakin Indonesia akan damai, bahkan kita akan berkontribusi untuk perdamaian dunia sebagai amanat konstitusi kita, ya. Kenapa? Ya tadi itu, ya, kita akan terhalangi untuk melakukan perbuatan yang melanggar. Kenapa? Karena kita selalu senyum dan ada keinginan untuk menyenangkan orang lain. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, jadi walaupun ini sederhana tapi bisa berimpact, bisa berdampak yang sangat luar biasa terhadap perubahan menuju kebaikan-kebaikan. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang kedua ini sangat menarik sekali, ya. Sesuai dengan judulnya, betapa banyak jalan-jalan menuju kebaikan. Seandainya kita tidak bisa melaksanakan yang berat-berat, yang besar-besar, ternyata banyak yang kecil-kecil yang semua kita, saya pastikan bisa melaksanakannya. Diriwayatkan oleh sahabat
Abidzar, anna nasan qalu, bahwasanya para sahabat waktu itu bertanya, ya. Siapa para sahabat di situ? Disebutkan dalam kitab ini, minhum, di antara mereka adalah Abu Dzar Al-Ghifari sendiri, kemudian wa Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ya. Apa yang ditanyakan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya itu ahlud duthur itu kalau di sini disebutkan adalah al-aghniya, orang-orang kaya, ya. Zahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya itu dalam sehari-harinya, ya, bisa berbuat baik dengan mengumpulkan pundi-pundi al-ujur, pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka itu sholat, ya, kama nusalli, seperti kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Dan mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Dan mereka juga bisa bersedekah dengan kelebihan harta-harta yang mereka miliki, ya. Jadi ini ceritanya, para sahabat ini dalam tanda petik iri, ya, kepada sahabat lain yang kebetulan, kalau beliau bilang ahlud duthur, orang-orang kaya, ya. Kenapa? Karena orang kaya itu menurut mereka, ya, bisa berbuat kebaikan, mau berbuat baik apa saja bisa orang kaya, ya, menurut mereka. Gimana dengan kami yang tidak punya apa-apa, tidak punya uang, ya, bisa bersaing dengan mereka yang punya banyak uang, dan dengan uangnya itu dia bisa memperbanyak amal kebaikan, ya. Mereka sholat, mereka dapat amal sholatnya, kami juga sholat, ya. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa, ya. Sama-sama dapat amalan puasa. Yang tidak bisa kami lakukan menurut mereka, mereka punya uang banyak, mereka bisa bersedekah setiap hari, setiap saat. Lah terus kami yang nggak punya uang gimana? Bisa bersaing dengan mereka yang setiap hari bisa melaksanakan atau melakukan amal kebaikan itu. Jadi ceritanya ini iri dalam tanda petik, ya. Iri yang baik, ya. Takut ketinggalan dengan yang lain dalam hal berbuat kebaikan, ya. Kita juga sama di sini, sama-sama sholat subuh berjamaah, ya. Tapi apa bisa saya bersaing, ya, dengan Pak Haji misalnya yang kaya raya, ya, yang bisa bersedekah, ya, bisa berinfak kapan saja, sementara saya nggak punya apa-apa untuk bersedekah dan bersedekah. Gimana? Sholat subuhnya sama, puasanya sama, saya hanya kalah dengan Pak Haji dalam urusan sedekah dan infak. Gimana saya caranya bersaing dengan Pak Haji misalnya, ya. Nah di sini dikasih petunjuk oleh Rasulullah, nggak usah khawatir, ya. Jamaah yang berbahagia, qala Rasulullah menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu apa-apa yang bisa kamu sedekah, apa-apa yang bisa kamu sedekahkan juga. Saya ulangi sekali lagi, jawaban Rasulullah sangat luar biasa, ya. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi, ya. Bukankah Allah juga sudah menjadikan bagi kamu apa-apa yang bisa kamu sedekahkan, ya. Heran kan? Jadi walaupun kita ini tidak punya harta benda, ya, tidak punya kekayaan, tapi Rasulullah menjawab, kamu itu juga punya sesuatu yang bisa kamu sedekahkan, ya. Apa itu? Disebutkan oleh Rasulullah, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih, ya, sadaqah itu bisa menjadi
sedekah. Ya. Jadi kita itu setiap habis sholat, minimal setiap habis sholat bertasbih, ya, subhanallah 33 kali itu bisa menjadi sedekah. Ya. Kalau kita istiqomah rutin, tulus ikhlas dilaksanakan, ya, diniatkan dalam rangka untuk sedekah beribadah kepada Allah, itu bisa menjadi sedekah. Ya. Makanya kalau habis sholat nggak usah buru-buru, ya. Sempatkan, ya. Tidak butuh berapa lama, ya. 33 kali tasbih, takbir, tahmid dan sebagainya. Itu tidak butuh banyak, itu bisa mengumpulkan pundi-pundi pahala bagi kita, ya, yang tidak punya kelebihan harta, itu bisa menjadi sedekah kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita tidak bisa melaksanakan itu? Ya, terutama sahabat tadi, terutama kita yang mengeluhkan tentang rezeki yang tidak sama dengan orang lain yang rezekinya banyak. Ya. Saya kira jawabannya, saya pastikan semua kita bisa melaksanakan itu. Ya. Masa tasbih saja nggak bisa? Ya. Ya. Mungkin kalau berinfak setiap hari nggak mampu, tapi kalau tasbih tiap hari saya yakin kita mampu. Saya yakin kita bisa melaksanakan itu. Jamaah yang berbahagia, jadi tasbih kita subhanallah yang kita lantunkan setiap minimal setelah sholat itu bisa menjadi sedekah. Dan saya yakin semua kita bisa melaksanakan itu. Apalagi lebih dari sekedar itu, ya. Artinya diwujudkan dalam bentuk perilaku. Ya, jadi kalau kita pahami tasbih itu kan mensucikan Allah. Gimana caranya kita mewujudkannya dalam perilaku kita supaya kita tambah banyak pahalanya? Tidak hanya dapat pahala dilantunkan, ya, tapi juga dapat pahala ketika itu dijadikan perilaku. Ya. Ya, kita mensucikan Allah itu artinya apa? Ya, bahwa Allah itu maha suci. Ya. Apapun yang Allah tentukan, yang Allah takdirkan, ya, itu adalah baik, bersih, suci. Sehingga kita jangan sering mengeluh. Dihadapkan dengan persoalan sedikit saja, kadang-kadang kita itu suudzon kepada Allah itu. Ya. Kok seperti ini gitu? Sudah susah, sudah berusaha, sudah berdoa, kok juga Allah itu tidak ingat kepada saya, ya, dan tidak bisa keluar dari masalah ini. Ya. Nah, pikiran-pikiran itu tidak mencerminkan tasbih, tidak mencerminkan tasbih yang kita panjatkan, yang kita lantunkan itu. Ya. Mestinya apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi, ya, yang itu merupakan takdir dari Allah, ya kita imani, ya, itu baik untuk kita, itu sudah sesuai dengan ukuran kita masing-masing, sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Makanya kita selalu membaca ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah itu membebani satu jiwa, ya, ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidaklah Allah itu membebani satu jiwa itu illa usaha, kecuali sudah sesuai dengan kemampuannya. Makanya kalau kita dihadapkan dengan persoalan, ya, jangan langsung suudzon kepada Allah. Ingat tasbih yang kita lantunkan setiap habis sholat itu berkonsekuensi kepada pikiran dan perilaku kita. Ya. Jangan sampai kita suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Kita harus tetap bisa, ya, membersihkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, ini yang pertama, ya.
Jadi ada solusi dari Rasulullah, kita bisa bertasbih dan tasbih kita itu bisa menjadi sedekah ya. Akan lebih banyak lagi pahalanya kalau itu diwujudkan dalam bentuk perilaku seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian yang kedua, wa kullu takbiratin sadaqah. Takbir kita ya, setiap takbir kita itu sedekah, bisa menjadi sedekah. Allahu Akbar ya. Ya. Siapa yang tidak bisa bertakbir ya. Setiap saat kita bisa bertakbir ya. Dalam sholat kita berapa kali kita bertakbir ya. Tadi juga setelah sholat kita juga bertakbir ya. Saya pastikan semua kita bisa melaksanakan ini ya. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk kalah bersaing dengan yang lain ya. Kalau kita istiqomah ya, bertakbir ya, saya yakin kita pun akan banyak mengumpulkan pundi-pundi pahala sama dengan mereka-mereka yang kaya raya yang setiap hari mengumpulkannya dengan menggunakan harta kekayaannya. Jamaah yang berbahagia, apalagi takbir ini juga diwujudkan dalam perilaku kita. Saya yakin akan semakin banyak pahala yang bisa kita kumpulkan, bisa mengalahkan Pak Haji yang punya banyak uang itu. Apa konsekuensi dari takbir itu? Takbir itu kan sebenarnya membesarkan Allah ya. Sebaliknya kita makhluk ini apapun statusnya itu kecil ya. Walaupun kita punya jabatannya sangat tinggi, walaupun kita ini kaya raya, hartanya banyak ya. Tapi kalau kita mengerti makna takbir, membesarkan Allah itu, maka tidak ada alasan untuk kita untuk bersikap sombong karena kita ini punya jabatan tinggi, karena kita ini adalah orang kaya raya ya. Makanya ya, takbir ini kalau kita gunakan akhlak dalam kehidupan sehari-hari ya, kita tidak boleh sombong apapun status sosial kita. Apakah kita ini orang kaya, apakah kita ini pejabat ya. Di depan Allah itu tidak ada apa-apanya ya. Dan ingat ya, saya sering berkali-kali bilang di berbagai forum termasuk di sini ya, bahwa virus kesombongan itu adalah virus pertama kali ya, yang menggelincirkan seorang makhluk yang dulunya dimuliakan oleh Allah di sorga, kemudian dicap durhaka, diusir dari sorga. Siapa itu? Iblis ya. Jadi orang sombong itu adalah mewarisi karakter atau sifat iblis. Ingat ceritanya ya. Dan itu menjadi cerita yang legendaris ya, diabadikan di dalam Al-Quran nah, ya. Ketika yang lain diperintahkan untuk menghargai Adam yang baru diciptakan ya, fasajadu, semuanya mereka hormat, mereka menghargai, mereka sujud sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis nggak mau. Kenapa? Aba wastakbar, dia enggan, wastakbar, dan dia sombong ya. Ya. Jamaah yang berbahagia, ketika ditanya oleh Allah ya, kenapa kamu nggak mau, kenapa kamu enggan, kenapa kamu sombong ketika aku perintahkan kamu untuk menghargai Adam yang baru diciptakan itu? Apa jawabannya? Ana khairun minhu, aku ini lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dari tanah, sementara engkau ciptakan dia dari khalaqtani min nar, aku ciptakan engkau dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia dari tanah ya. Jadi iblis ini merasa lebih hebat, dia merasa lebih ganteng fisiknya karena diciptakan dari api, sementara orang lain Adam itu diciptakan dari tanah ya. Fisiknya jelek ya. Jamaah yang berbahagia, saya sekedar mengulangi apa yang saya sampaikan berkali-kali di forum ini ya. Betapa virus takabur ini adalah virus yang sangat mematikan ya. Dan terbukti ya, itu menyerang pertama kali
ya, seorang makhluk yang dulunya dimuliakan di surga kemudian dicap durhaka, diusir dari surga. Nah, kalau kita mewarisi sikap sombong itu berarti berarti itu sudah harus diwaspadai. Jangan-jangan kita ini mewarisi sifatnya iblis gitu. Oleh karena itu perlu semangat takbir itu dikuatkan dalam pikiran dan perilaku kita. Jangan sampai pikiran kita ya, karena kita ini orang berilmu, orang pandai, orang alim, kemudian sombong di depan yang lain ya. Karena orang kaya kemudian sombong di depan orang lain, karena punya jabatan kemudian sombong di depan orang lain. Jamaah yang berbahagia ya, sekali lagi wa kulli takbiratin sadaqah ya. Takbir itu juga bisa menjadi sedekah. Kemudian yang kedua, wa kulli tahmidatin sedekah. Tahmid alhamdulillah itu juga bisa menjadi sedekah ya. Semua kita pasti bisa melaksanakan itu ya. Alhamdulillah ya. Setiap kali kita merasa mendapatkan nikmat dari Allah, jangan lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Dan itu sudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada alasan untuk kita untuk tidak melaksanakan. Itu bisa menjadi sedekah dan nilainya tidak kalah dengan orang kaya yang bersedekah dengan uangnya itu ya. Jamaah yang berbahagia, kemudian berikutnya wa kulli tahlilatin shadaqah. Tahlil ya, tahlil la ilaha illallah itu sedekah, itu juga bisa jadi sedekah ya. Semua kita pasti bisa bertahlil ya. La ilaha illallah, berapa kali kita bertahlil? Minimal setiap kali kita sholat ya. Sudah kita lakukan ya. Apalagi lebih dari sekedar itu ya. Saya kira sedekah kita akan lebih banyak lagi ya, kalau kita bisa melaksanakannya lebih dari sekedar pada waktu sholat. Berikutnya, supaya cukup waktu, wa amrun bil ma'ruf sedekah. Menyuruh berbuat kebaikan itu juga sedekah ya. Jadi kita kan sering itu menasihati anak-anak kita, menasihati saudara kita, menasihati murid-murid kita untuk berbuat baik, itu bisa menjadi sedekah ya. Apalagi anak-anak kita menjadi anak yang soleh ya, mengikuti apa yang kita sampaikan ya. Saya kira kita akan semakin banyak pahala-pahala kita hanya bermodalkan menasehati yang baik untuk anak-anak kita dan saudara-saudara kita dan murid-murid kita. Tidak akan kalah ya ujurnya, pahalanya dengan mereka-mereka yang kaya raya yang bisa bersedekah tiap hari. Berikutnya, wa nahyun 'anil munkar sedekah. Melarang mereka untuk tidak berbuat kemungkaran itu juga sedekah ya. Ya. Saya kira kita mulai dari keluarga kita ya. Jadi sekedar memulai tradisi amar ma'ruf nahi mungkar, kita bisa memulai dari keluarga kita sendiri ya. Ada yang mengatakan ya bahwa mencegah kemungkaran itu lebih sulit daripada menyuruh kebaikan ya. Ya. Gimana caranya Ustadz? Ya kita mulai dari lingkungan kita sendiri di keluarga ya. Ya. Minimal anak-anak kita itu ya, di zaman modern ini yang mudah sekali ya, dengan cukup pakai gadget saja ya, kadang-kadang lalai ya, lalai sholatnya, lalai belajarnya, iya kan ya, ya. Kita sebagai orang tua bisa memulai dari itu, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga ya. Kita larang mereka ya, sejenak ketika sholat berhenti menggunakan gadget ya. Ketika belajar gadgetnya dulu diamankan sementara ya. Saya kira ini sesuatu yang kecil yang sederhana yang bisa kita lakukan ya, untuk mempraktekkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga kita. Jamaah yang berbahagia, bahkan ya,
ini mungkin jadi pertanyaan bagi kita semua, bisa menjadi sedekah adalah wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan menggauli istri kita itu bisa menjadi sedekah ya. Jadi bud'on itu adalah muasyarah ma'az zauj. Jadi menggauli istri ya, itu bisa menjadi sedekah ya. Mungkin di antara kita ada yang senyum-senyum, kok bisa ya menggauli istri itu bisa jadi sedekah gitu kan. Nah itu juga ditanyakan oleh sahabat ya. Sahabat sampai heran ya, kok bisa ya, seorang suami yang menggauli istrinya itu juga bisa menjadi sedekah, dan nilainya itu tidak kalah dengan orang kaya yang mensedekahkan harta kekayaannya itu. Qalu, para sahabat penasaran kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah salah seorang di antara kami yang mendatangi istrinya untuk menunaikan syahwatnya itu bisa mendatangkan ajrun, bisa mendatangkan pahala gitu. Kok bisa ya Rasulullah? Itu kan menuruti hawa nafsu, kok bisa berpahala gitu ya. Itu kira-kira pertanyaannya sama dengan kita ya. Ketika disebutkan tadi menggauli istri itu ternyata berpahala itu ya. Nah, sahabat juga heran, masa iya ya menunaikan syahwatnya kepada istrinya itu bisa menjadi pahala. Itu ditanyakan oleh sahabat ya. Apa jawaban Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Bukankah kamu menyaksikan, bukankah kamu tahu, jikalau sesuatu itu diletakkan kepada sesuatu yang haram, akana alaihi wizrun ya, bukankah itu berdosa ya, jadi Rasulullah menjawab, bukankah kamu tahu sesuatu itu kalau diletakkan kepada sesuatu yang haram itu berdosa ya. Fakadzalika, dan begitu juga, idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Begitu juga kalau kita meletakkan sesuatu kepada tempatnya yang halal ya, kana lahu ajrun, itu juga berpahala ya. Ini jawaban Rasulullah ya. Kalau kita ya, bergaul dengan istri ya, dalam tanda petik, dalam bahasanya yang lebih vulgar mungkin, bersetubuh dengan istri ya, ya, itu sesuatu yang halal ya. Kenapa? Karena itu istri kita. Bahkan itu juga termasuk, kalau anak muda sekarang itu nafkah batin katanya anak muda sekarang itu ya, itu nafkah batin ya. Kewajiban seorang suami ya, ya. Itu diletakkan pada tempatnya yang halal, itu juga berpahala. Sama dengan kita meletakkan sesuatu yang haram itu berdosa ya. Ketika kita meletakkan sesuatu pada tempatnya yang halal itu juga berpahala ya. Yang penting jangan diletakkan kepada yang haram. Yang haram yang bagaimana Ustadz? Kalau kita kemudian ya jajan itu apa ya kalau dalam bahasa? Jajan itu ya jajan di luar maksudnya ya. Meletakkan sesuatu yang haram ya. Jajan itu maksudnya ya orang-orang yang punya duit itu kadang-kadang tidak puas dengan yang dimilikinya, yang halal di rumahnya, kemudian jajan di tempat lain. Kalau dia perjalanan karena dia pejabat ke Surabaya, ke Jakarta, jajan gitu ya. Itu yang tidak boleh ya. Jamaah yang berbahagia, ini 2 hadis saja ya, dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang mungkin bisa dijelaskan, tetapi waktunya sudah habis ya. Tapi minimal dengan 2 hadis ini terbuka pikiran kita ya. Mulai hari ini, mulai pagi ini ya, kita harus tetap bersemangat untuk berbuat kebaikan. Kenapa Ustadz? Karena ternyata jalannya banyak ya. Tidak hanya bersedekah saja ya. Tidak hanya sholat saja, tidak hanya puasa saja ya. Dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahmid ya,
itu bisa menjadi amal kebaikan. Dengan senyum itu juga bisa menjadi kebaikan. Bahkan ya nanti ada hadis yang mengatakan sekedar memindahkan gangguan dari jalan ya, itu bisa menjadi kebaikan ya. Bisa menjadi kebaikan. Dan Rasulullah itu nanti akan diperlihatkan sebuah amalan yang paling baik ya. Dan yang kedua adalah sebuah amalan yang baik ya, tetapi itu kecil ya. Amalan yang baik tapi kecil. Dari sangat kecilnya disebutkan dalam hadis ini, yang mungkin sebagian kita menganggapnya remeh, adalah apa? Membuang gangguan di tengah jalan. Misalnya ada kerikil, ada batu yang khawatir orang kepleset, ada duri misalnya. Itu kebaikan. Dan itu akan diperlihatkan oleh Allah kelak di akhirat. Rasulullah akan menyaksikan itu ya. Jadi di antara kebaikan itu ternyata ada amal yang ditampakkan, salah satunya adalah itu. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi itulah amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan ya. Jadi sekali lagi kita tidak perlu minder bersaing dengan orang-orang kaya yang punya banyak uang, yang bisa bersedekah, berinfak setiap saat. Kita pun orang yang hidup pas-pasan, yang tidak punya kemampuan ekonomi ya, bisa bersaing dengan mereka dengan melaksanakan amal-amal kebaikan yang lain. Walaupun kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan insya Allah akan banyak, nilainya akan sama dengan yang lain. Saya kira cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.